Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di perkuliahan mata kuliah Kapita Selecta, di mana mata kuliah Kapita Selecta ini kita akan mempelajari salah satu bahasa pemrograman. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, tentu sebelum kita memulai kita perkenalkan terlebih dahulu dosen yang mengampu mata kuliah ini. Oke, jadi saya sendiri bernama Dery Marseputra. Alhamdulillah pada semester ini saya diberikan amanah mengampu mata kuliah Kapita Selecta. Oke, untuk profil saya sendiri, saya adalah lulusan dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang di jurusan Sistem Informasi Sarjana. Kemudian program magister saya lanjutkan juga di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang di jurusan Teknik Informatika. Oke, jadi di sini saya adalah lulusan murni dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu mata kuliah yang dipelajari atau yang diajarkan kepada mahasiswa Sistem Informasi untuk angkatan yang ketiga atau semester ke-6. Oke. Nah, sebelum kita mulai perkuliahannya, tentu kita akan jelaskan beberapa deskripsi tentang atau kita mengenal terlebih dahulu apa itu mata kuliah Kapita Selecta. Nah, jadi mata kuliah Kapita Selecta di jurusan Sistem Informasi ini mempelajari salah satu bahasa pemrograman, yaitunya bahasa pemrograman PHP. Nah, di mana tujuan dari kita mempelajari mata kuliah Kapita Selecta ini adalah mahasiswa dituntut atau mahasiswa mampu menciptakan atau membuat sebuah tugas atau membuat sebuah karya berupa website, di mana website ini bisa berupa website yang statis atau website yang dinamis. Tujuan dari mempelajari dari mata kuliah Kapita Selecta ini, mahasiswa nantinya akan mampu menciptakan website sendiri, mungkin website yang sederhana atau website yang mungkin lebih lengkap lagi, atau website yang lebih futuristik, atau website yang seperti pada saat ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya deskripsi atau tujuan dari mata kuliah Kapita Selecta ini mengharuskan seorang mahasiswa itu mampu menciptakan sebuah website statis atau website dinamis menggunakan salah satu bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, dari deskripsi tersebut kita akan tahu bagaimana atau apa-apa saja bahan kajian yang akan kita pelajari. Nah, tentu kalau kita ingin membuat sebuah website, tentu ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk bisa membuat sebuah website. Oke, nah dari tujuan mata kuliah ini bisa kita ambil beberapa bahan kajian yang kita gunakan agar mahasiswa itu mampu menciptakan sebuah aplikasi website. Nah, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana rubrik penilaian dari mata kuliah Kapita Selecta ini. Nah, tentu biasanya kalau kita di dunia perkuliahan pasti ada yang namanya di dalam penilaian itu ada yang diambil dari nilai ujian dan nilai tugas. Nah, untuk mata kuliah Kapita Selecta ini sendiri, karena mata kuliahnya ini adalah mata kuliah praktikum, di mana di sini mahasiswa dituntut untuk bisa membuat sebuah program. Nah, tentu ada melakukan pengkodingan ya, di mana mahasiswa itu harus mampu membuat sebuah project tentu dengan beberapa atau menggunakan coding. Nah, jadi untuk penilaiannya di sini untuk mata kuliah Kapita Selecta penilaiannya diambil dari 4 bagian. Oke, yang pertama adalah bagian penilaiannya adalah bagian diambil dari nilai kuis. Nah, nilai kuis ini biasanya itu diambil di sebelum ujian tengah semester atau sebelum ujian akhir semester. Nah, kuis ini bertujuan untuk menguji
apakah mahasiswa sudah paham dengan materi yang akan kita ujiankan. Nah, jadi untuk nilai kuis ini diambil presentasinya dari 100% itu diambil sebanyak 5%. Nah, kemudian penilaian yang kedua itu diambil dari nilai tugas akhir. Nah, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum dan mahasiswa itu nantinya akan diberikan tugas akhir, di mana tugas akhir tentu mahasiswa diberikan tugas membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan mata kuliah ini atau yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Nah, biasanya adalah proyeknya itu tentu tidak jauh dari tujuan dari mata kuliah ini, di mana mahasiswa itu mampu membuat sebuah website. Tentu tujuan atau tugas akhir yang akan diberikan nantinya adalah mahasiswa diberikan tugas membuat sebuah website. Apakah itu websitenya dibuat secara berkelompok atau mandiri. Nah, itu tergantung nanti bagaimana kemampuan dari mahasiswanya di kelas. Kemudian bagian yang ketiga adalah diambil dari ujian. Oke, sebentar. Untuk tugas akhir tadi, presentasinya diambil senilai 30% ya. Yang awalnya tadi 5% untuk kuis, kemudian tugas akhir 30%. Kemudian penilaian ketiga diambil dari nilai ujian tengah semester, itu kita ambil dengan nilai 30%. Kemudian yang terakhir, bagian yang keempat adalah diambil dari nilai ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu diambil dari 100%, yaitunya 35%. Nah, jadi ada 4 bagian. Yang pertama ada nilai kuis, kemudian nilai tugas akhir, dan juga nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi ada 4 bagian atau 4 kriteria penilaian untuk mata kuliah ini. Adapun bahan kajian yang perlu kita pelajari dalam pembuatan website, tentu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah mahasiswa harus mampu atau paham mengenai apa itu website. Kemudian, apa yang membangun sebuah website itu sehingga website itu bisa tampil di sebuah atau di browser. Ya, kita semuanya sudah tahu bahwasanya website itu bisa diakses melalui semua browser yang ada. Browser apa saja? Boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla, Safari, dan yang lain-lain. Nah, jadi sebelum kita ingin membuat sebuah website, tentu kita harus tahu cara kerja bagaimana pembuatan website ini. Oke, yang pertama adalah kita harus paham atau mahasiswa harus paham tentang HTML. Nah, HTML adalah sebuah bahasa markup untuk menampilkan atau sebagai kerangka untuk menampilkan halaman di browser. Kemudian bahan kajian yang kedua adalah ada yang namanya Cascading Style Sheet atau CSS. Artinya CSS ini adalah sebuah bahasa markup juga seperti HTML, di mana CSS ini berfungsi untuk memberi style atau mempercantik atau memperbagus tampilan dari website yang akan kita bangun. Nah, jadi ada 2 materi yang perlu kita pahami. Kemudian kalau kita sudah tahu apa itu HTML, kemudian apa itu CSS, kemudian tentu kita harus paham juga bagaimana cara penggunaan masing-masing teori tersebut. Nah, bagaimana cara penggunaannya sehingga bisa menampilkan sebuah website yang menarik ya. Kemudian setelah kita tahu bagaimana kita membuat halaman di browser, kemudian kita juga bisa mempercantik atau memberikan style kepada halaman tersebut dengan CSS. Nah, kemudian baru kita pelajari untuk bagian backend atau menggunakan bahasa pemrograman. Nah, tujuannya adalah kita mempelajari salah satu bahasa pemrograman agar website itu bisa menjadi website yang dinamis. Artinya, kalau seandainya nantinya websitenya berupa website yang menggunakan database atau website yang ada nantinya pengolahan data atau website yang berupa ada beberapa kegiatan proses untuk menghasilkan suatu output.
Nah, maka tentu kita menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Nah, di mata kuliah Kapita Selecta ini, kita akan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang mungkin masih populer pada saat ini, yaitunya adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, di dalam bahasa pemrograman PHP kita akan mempelajari bagaimana penulisan skripnya dan bagaimana bisa kita menggunakan PHP ini dalam pembuatan website. Nah, di dalam PHP ini juga banyak bagian-bagiannya. Contohnya adalah dalam bahasa pemrograman umumnya pasti ada yang namanya proses aritmatika contohnya. Kemudian kita mengenal operator-operator yang digunakan. Kemudian di dalam bahasa pemrograman tentu ada yang namanya percabangan. Kemudian ada perulangan, data array, dan lain-lain. Nah, jadi kita akan pelajari semuanya di dalam mata kuliah ini pada materi tentang bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian bahan kajian selanjutnya, setelah kita mempelajari HTML, CSS, dan PHP, kemudian kita mungkin akan mempelajari juga atau kita juga membutuhkan yang namanya database. Nah, di mana nantinya database ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan data. Artinya website kita ini bisa melakukan simpan, update, atau delete sebuah data. Nah, jadi itulah beberapa bahan kajian yang akan kita pelajari dari awal semester sampai akhir nantinya. Nah, semoga kita semua bisa melakukan tahap demi tahap dan mempelajari satu persatu materi tersebut untuk bisa menciptakan sebuah website. Oke, biar lebih jelasnya, nantinya kita akan cobakan praktek bagaimana penulisan script atau penulisan bahasa menggunakan HTML. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya semua website yang ada itu pasti dibangun menggunakan HTML atau awalnya pasti dibangun dengan HTML. Nah, adapun untuk membuat script dari HTML ini, kita akan menggunakan beberapa text editor yang bisa kita gunakan. Nah, untuk text editor, jadi text editor ini adalah sebuah tools yang kita gunakan untuk membuat scriptnya. Nah, ini banyak yang bisa kita gunakan. Nah, seperti contohnya adalah kita bisa menggunakan Notepad biasa, Notepad, atau menggunakan Notepad++ atau aplikasi lain yang memang mendukung dalam bahasa pemrograman atau bahasa HTML ini. Nah, di sini kita akan menggunakan text editor, yaitunya Sublime Text ya, Sublime Text 3. Nah, karena Sublime Text ini setelah dilakukan beberapa pengujian ya, atau sudah pernah dicobakan, ini juga mendukung dalam pembuatan script HTML dan juga script-script yang lain seperti script CSS dan PHP. Oke, jadi text editor di sini kita menggunakan Sublime Text. Kemudian untuk melihat hasil dari scriptnya atau dari coding HTML-nya, kita tentu menggunakan browser. Nah, jadi kalau tanpa browser tentu tidak bisa kita lihat hasil dari script atau yang coding HTML yang kita gunakan. Nah, web browser yang bisa kita gunakan itu boleh terserah yang ada di laptop kita masing-masing. Boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ya, Internet Explorer juga bisa, atau Safari itu juga bisa. Jadi boleh, semua editor itu bisa digunakan untuk menjalankan script HTML ini. Nah, untuk struktur dasar HTML ini bisa kita lihat di sini. Diawali dengan HTML atau doctype HTML, kemudian ada pembuka HTML dan penutup HTML. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian yang bisa kita lihat. Nah, di dalam HTML ini ada bagian head dan bagian body. Nah, di sini akan kita pelajari apa fungsi bagian head dan apa fungsi dari bagian body. Nah, untuk bagian head yang pertama, bagian head ini adalah bagian yang bertujuan untuk mendeklarasikan semua atribut atau file-file yang kita butuhkan. Atau di bagian header ini bisa juga kita mendeklarasikan tentang website kita. Nah, contohnya adalah kita bisa memberi judul halaman pada website. Nah, kemudian di sini bisa juga kita
include-kan atau kita gunakan file CSS yang lain atau file yang lain dengan format CSS untuk digunakan oleh HTML ini. Kemudian bisa juga file JavaScript yang kita gunakan untuk digunakan oleh halaman HTML ini juga. Nah, dan yang lain-lain yang bisa untuk mendeklarasikan website. Tapi intinya di bagian head ini fungsinya tidak untuk menampilkan di bagian konten. Nah, jadi bagian head ini hanya untuk deklarasi, kemudian untuk memberi title atau judul pada halaman. Sedangkan untuk bagian kontennya bukanlah di halaman atau bukanlah di bagian head ini. Nah, untuk menampilkan kontennya itu bisa kita gunakan atau kita isi kita buat di bagian yang kedua, yaitu bagian body. Nah, bagian body ini bisa kita tampilkan atau kita bisa membuat semua konten yang akan kita tampilkan di halaman website kita. Nah, baik itu kontennya berupa teks, kemudian gambar, link, video, dan yang lain-lain, itu bisa kita tampilkan semuanya. Jadi apapun di konten yang ada atau file-file yang ada itu bisa kita tampilkan di halaman atau di body dari website ini. Jadi ada dua bagian tadi ya. Yang pertama adalah bagian body, bagian header, yaitunya untuk mendeklarasikan website kita, untuk mengincludekan file-file yang lain yang digunakan oleh HTML, dan juga untuk deklarasi tentang website kita ini. Jadi ada dua bagian tadi ya. Yang pertama adalah bagian body, bagian header, yaitunya untuk mendeklarasikan website kita, untuk mengincludekan file-file yang lain yang digunakan oleh HTML, dan juga untuk deklarasi tentang website kita. Sedangkan untuk kontennya kita buat di dalam bagian body. Nah, di dalam body kita bisa menginputkan atau bisa kita membuat semua konten yang akan kita tampilkan. Nah, contoh penggunaan dari HTML ini di bagian header dan body. Jadi yang paling sering digunakan adalah di bagian body. Kalau bagian header itu hanya sekedar untuk pemanggilan file dan untuk deklarasi tentang website, kemudian untuk memberi judul. Sedangkan untuk di dalam body itu sangat banyak tag-tag yang bisa kita gunakan. Nah, jadi untuk bentuk umum dari tag pada HTML bisa kita lihat di sini ada buka kurung siku, kemudian ada nama tagnya apa, kemudian bisa kita tambahkan atribut serta nilai dari atribut tersebut. Nah, ini bentuk umum dari sebuah tag pada HTML. Nah, bisa saja di dalam tag itu tidak menggunakan atribut dan juga tidak menggunakan nilainya. Nah, contoh tag yang ada di HTML, contohnya seperti ini. Body, nama tagnya adalah body, kemudian ada atributnya adalah bg color. Artinya di sini adalah background dari body ini apa gitu ya, nilainya apa. Nah, di sini nilainya adalah light blue. Maka nantinya body ini backgroundnya semuanya light blue. Nah, dan juga bisa kita tambahkan atribut yang lebih dari satu. Nah, tadi kita menggunakan atribut bg color atau background color, kemudian kita tambahkan lagi atribut yang lain seperti ID, class, dan kalau kita tambahkan yang lain juga bisa. Nah, jadi ada beberapa atribut yang bisa kita gunakan dalam satu tag ya. Nah, contoh yang paling sering digunakan adalah paragraf. Nah, tag paragraf atau kita ingin menampilkan teks dalam halaman website kita. Nah, untuk paragraf bisa kita gunakan tag P, di mana tag P ini diawali dengan kurung siku P, kemudian tutup kurung sikunya, kemudian ditutup juga dengan kurung siku P, di mana yang penutupnya ini kita gunakan atau kita tambahkan slash ya, atau garis miring sebagai penutup. Oke. Dan juga banyak lagi tag-tag yang ada di dalam HTML ini yang mungkin kalau kita pelajari semuanya tentu sangat lama waktunya. Nah, jadi untuk tag-tag ini silakan mahasiswa itu mencari semua tag-tag yang ada di HTML ini dan jelaskan apa fungsi dari masing-masing tag tersebut. Nah,
Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencobakan membuat sebuah halaman menggunakan HTML saja, di mana kita menggunakan HTML untuk menampilkan konten-konten berupa berupa teks, kemudian gambar, link, dan yang lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.